saya Nimade Rizka Dwi Astriani dengan NIM P071310240025 dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Mataram. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang kasus bullying di lingkungan kampus yang berdampak pada kesehatan korban. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang yang dimana bullying telah menjadi masalah serius di lingkungan kampus, di mana korban sering kali mengalami dampak fisiologis dan banyak macam rumusan masalah yang ada pada kasus bullying tersebut. Salah satunya bagaimana bentuk-bentuk bullying yang di kampus. Terus yang kedua ada apa faktor yang mendorong tindakan bullying di kalangan mahasiswa. Tujuan dari kasus ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab bullying di kampus serta memberikan saran untuk mengurangi praktik bullying di kalangan mahasiswa dan sekitarnya. Baik, masuk pembahasan. Di sini saya akan membahas apa itu bullying. Yang pertama, menurut American Physiological Association atau disingkat APA, bullying adalah perilaku agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, ada bentuk-bentuk bullying di lingkungan kampus. Yang pertama, diskriminasi, ejekan, dan intimidasi melalui media sosial adalah bentuk bullying umum di lingkungan kampus. Yang ketiga, teori sosial dan fisiologis terkait bullying. Teori konflik sosial dan konsep agresi dalam fisiologis menjelaskan penyebab individu merasa terdorong untuk melakukan bullying terhadap sesamanya. Selanjutnya, kronologi kasus-kasus bullying di kampus. Menjelaskan beberapa kasus nyata bullying yang terjadi di kampus termasuk kasus cherry bullying yang berdampak besar pada kesehatan mental korban. Selanjutnya, faktor penyebab bullying dalam lingkungan mahasiswa. Faktor penyebab bullying mencakup kebutuhan untuk berkuasa, tekanan, kelompok, stres, dan keinginan untuk mendapatkan penerimaan sosial di lingkungan kampus. Selanjutnya, dampak bullying terhadap korban dan pelaku. Korban bullying seringkali mengalami gangguan kecemasan, penurunan nilai akademik, bahkan depresi. Perlakuan ini juga beresiko mengalami masalah emosional dan perilaku di masa depan. Selanjutnya ada analisis hukum dan kode etik kampus terkait bullying. Hukum yang melindungi korban dari tindakan bullying serta kode etik di kampus yang mengatur sanksi bagi pelaku bullying. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya pencegahan bullying. Yang pertama, peran kampus dalam mencegah bullying. Kampus dapat memberlakukan kebijakan zero tolerance terhadap bullying, termasuk pengadaan layanan konseling dan pemberian sanksi kepada pelaku. Yang kedua, strategi penanganan bullying bagi korban dan pelaku, di mana memberi pendamping fisiologis kepada korban dan pelaku, serta mengadakan program rehabilitas bagi pelaku dan memahami dampak tindakannya. Selanjutnya, yang terakhir, pentingnya pendidikan karakter dan program kesadaran sosial. Kampus sebaiknya mengadakan program yang mempromosikan empati, toleransi, dan pendidikan karakter untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berikut ini adalah saran untuk kasus dari bullying tersebut. Kampus perlu melibatkan semua pihak termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan dalam usaha untuk mengulangi dan pencegahan bullying melalui program yang terintegritas dan berkelanjutan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, di sini saya menambahkan sedikit kesimpulan. Yang pertama, bullying dan ciri bullying tidak akan pernah hilang, bahkan teknologi dan media sosial membuat semakin mudah, luas, dan dampaknya semakin parah. Tapi cyberbullying bisa dikontrol jika banyak pihak mau bekerja sama, seperti guru, psikolog, orang tua, siswa, dan masyarakat. Cyberbullying adalah salah satu topik dalam digital citizenship. Digital citizenship adalah level awal dari kecerdasan digital. Kita perlu membangun program bagi bangsa ini agar naik level berikutnya. Digital literacy
dan digital competitiveness. Sudah ada juga di kurikulum dari Common Sense tentang digital citizenship, mulai untuk playgroup, SD, SMP, hingga SMA. Namun masih dalam bahasa Inggris dengan contoh cerita dari luar juga. Perlu adaptasi atau diterjemahkan, dibuat cerita versi Indonesia sesuai kejadian sehari-hari, sehingga guru, relawan, orang tua, dan siswa bisa dengan mudah menggunakan sesuai usianya.